yang dikabarkan seorang wanita itu hamil, ya, terus ternyata dia mengandung anaknya perempuan, itu bukan happy, ya, tapi dikatakan aib. Terus kalau dibiarkan hidup perempuan itu, bayi perempuan itu akan dibenci. Bahkan ada satu kisah dikasih ruangan tersendiri untuk diisolasi perempuan itu, kayak dipasung ya kalau dulu ya. Ya, kalau dipasung kan ditambahin ada kayu ya, kakinya dirantai, ya. Terus kalau dibunuh ya dikubur hidup-hidup. Makanya Bu, pada saat kita dikasih kabar hamil, mudah-mudahan sekarang kabar positifnya benar-benar positif ya Bu ya, ganti generasi. Kalau kemarin kan kabar positifnya corona ya. Mudah-mudahan sekarang kabar positifnya lahir anak-anak kembar, amin. Jadi pada saat kita dikasih kabar positif, itu jangan lagi berpikir ini laki apa perempuan. Jangan. Karena kita sudah ada di posisi Islam. Sudah bersyukur Bu, kita dikasih tanda 2 positif. Banyak orang yang kalau kita sesudah ngobrol, ya, itu melihat di kalendernya penuh. Kapan masa subur, ya, kapan ketahuan hamil, oh ternyata head lagi. Ada yang sampai seperti itu. Atau yang dengar cerita yang bayi tabung, uangnya bukan 100.000, 200.000 Bu. Sudah menguras dana, menguras waktu, ya kan? Kalau untuk program bayi tabung itu, ya, tuh dengar cerita-cerita yang begitu. Biar ilmu kita kumpul pengajiannya itu benar-benar manfaat. Jadi bukan lagi masalah senang kalau dapat anak laki-laki, sedih kalau dapat anak perempuan. Itu kejadiannya masa dulu sebelum Islam, masa jahiliyah. Kalau sekarang udah emansipasi. Dengar nggak Bu, yang Perdana Menteri Singapura orang Lamongan, laki apa laki? Perempuan. Dari mana? Indonesia. Sampai merinding saya pas ada yang ngirim videonya. Ya, Singapura pada mengibarkan bendera Singapura. Padahal orang Indonesia, tapi dapat amanah di sana dan perempuan. Ya, makanya tadi terapkan atau amalkan dari paham kita. Karena pada saat sebelum Islam, bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup, terhina dan dihinakan. Di sini ada kisah nih, pas Yunani kuno, wanita itu katanya bertugasnya hanya di rumah. Tuh, makanya jangan lagi Bu keluar dari mulut kita. Saya mah cuman sumur, kasur, dapur, apalagi, pokoknya or. Jangan lagi bikinnya sayur, ya. Tugas kita ini banyak Bu. Ibu coba nanti buka di HP-nya, buka YouTube tentang Deddy Corbuzier. Ya, dia mendidik seorang askar kan tanpa ibu ya. Ternyata tanpa istri. Ternyata dia mengangkat banyak ART yang disekolahkan biar anaknya pintar. Apa maknanya untuk kita? Berarti tugas kita mulia dan harus banyak ilmu yang kita punya. Yang punya 2 anak aja beda kemampuan anaknya kan? Itu ilmu untuk ibunya. Apalagi kemarin-kemarin zamannya pembelajaran online, ya kan? Yang tadinya kita nggak ngajarin Pancasila, ngajarin lagi, ya Bu. Yang tadinya kita nggak ngajarin kuadrat, ngajarin lagi.
Iya kan? Yang tadinya anak kita pakaiin baju olahraga berangkat ke sekolah, olahraga di sekolah, ini olahraga di halaman rumah kita, ya kan? Lompat katak lah, atau kan ibunya, yang anaknya belum bisa kan ibunya peragain dulu, padahal sambil masak, sambil goreng tempe, sambil goreng bikin sayur, sambil masak nasi. Tuh hebatnya seorang ibu. Makanya jangan lagi bilang Bu dari lisan kita, tugas kita kan cuma sumur dapur kasur. Jangan cuma. Itu tugas negara Bu. Seorang Nurul Arifin saja itu marah kalau perempuan bilang saya cuma di rumah. Padahal di rumah itu kita mencetak sarjana ya Bu. Betul apa betul? Ya kan? Di rumah kita mencetak anak-anak kita dokter, mencetak suami kita dokter. Coba kalau ibunya ngambek 1 jam aja, kompor nggak nyala, bisa berangkat sekolah? Nggak bisa. Ibunya ngambek, mesin cuci nggak dinyalain, bajunya nggak disiapin, setrika dimatiin, lampu 1 jam diturunin, token nggak diisi, bisa mereka berangkat? Nggak bisa. Makanya ilmu-ilmu dulu wanita pada zaman jahiliyah, zaman sebelum Islam jangan kita ulang lagi. Karena kita kajian udah seminggu sekali. Di HP ilmu banyak, ya kan? Di HP ilmu banyak. Sebulan sekali di lingkungan per RT terkadang ada kajian. Ngumpul di sini kajian. Ya. Tadi fakta yang pertama, dikubur hidup-hidup. Ya, di Quran surat An-Nahl, Quran surat ke-16 ayat 58 sampai 59. Di sini dikatakan, padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajah mereka menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Surat 16, surat An-Nahl ayat 58 ayat 59. Jadi di zaman jahiliyah dikasih kabar hamil, terus anaknya perempuan, wajahnya bukan wajah happy, tapi wajah merah, wajah menghitam, dan wajah marah. Ya, kayaknya jangan diulang ya Bu ya. Perempuan bisa kita cetak jadi dokter, perempuan bisa juga kita cetak menghafal Quran, ya, perempuan juga bisa kita cetak jadi presiden, ya, seperti itu. Ayat 59-nya, dia bersembunyi dari orang banyak disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan. Tuh, dapat kabar hamil, udah kepikirannya ini mau diisolasiin, mau diungsiin, atau dikubur hidup-hidup, atau dihina. Kalau kita kan pada saat dapat kabar hamil, dijaga hamilnya, dibikin sehat anaknya. Karena kata bidan, kalau dari hamilnya bagus, terus pas lahirnya anak itu juga sesuai dengan anjuran dari posyandu, itu ngedidik di sekolah juga katanya gampang. Ibu itu berarti runutan pahalanya luar biasa. Dari tahu kabar hamil, udah positif, oh anak ini harus sehat, sayanya juga harus sehat. Hamil sehat, lahir gampang, anak sehat, ngedidiknya juga gampang, ngebesarinnya juga gampang. Ada kisah nih Bu, orang ngaji, anak udah dikasih 3, laki 2, perempuan 1. Pas sama Allah masih dikasih bonus tambahan 1. Harusnya kan bersyukur, tapi dia nggak mau. Akhirnya
minum obat-obat pencahar, orang obat-obat yang dia bisa keluar itu janin. Biasanya apa Bu? Biasanya janin itu malah bertahan. Ya, karena Allah menguji di titik lemah kita. Ya, akhirnya kan repot dia sendiri. Hamilnya repot, lahirannya juga susah karena banyak obat. Obatnya bukan vitamin untuk sehat bayi, tapi untuk meluruhkan bayi. Akhirnya pas gedenya juga susah. Jadi kalau tadi runutan pahala, ya itu harus banyak istighfar. Ya, makanya pada saat kita masih dikasih amanah anak, kita melihat yang belum punya anak. Bukan untuk disombongkan, bukan. Tapi itu berarti Allah masih percaya dikasih amanah. Yang kedua, dikatakan di sini pemuas hawa nafsu belaka. Tuh, zaman dulu sebelum Islam, perempuan itu begitu, hanya pemuas nafsu. Apa maknanya untuk kita yang sekarang sudah belajar Islam? Sudah banyak ilmu Islam. Berarti rapihkan pakaian kita, tutup aurat kita. Terus kalau kita ibunya sudah rapi, anak perempuannya juga rapihkan. Ya, karena coba deh ibu yang punya anak laki sama anak perempuan, dua-duanya dikasih celana pendek. Kalau kita melihat paha anak laki kita, biasa kan ya? Tapi pada saat kita melihat paha anak perempuan kita, nah, jadi masuk surga itu jangan sendirian Bu. Masukkan juga anak-anak kita ke surga. Makanya ibunya sudah rapi pakaiannya, anak-anaknya juga kita rapikan. Apalagi sudah kita sekolahkan ke SDIT, sudah kita sekolahkan ke pesantren. Ya, jangan sampai ibunya baru pakai baju rapi menjelang mau ke pesantren, kasihan anaknya juga. Terus kalau ibunya rapi terus anaknya belum, kasihan anaknya juga Bu. Itu kalau kata yang paham di luar sana, itu ibunya udah rapi kok anaknya belum, sayang. Ilmu ibunya kemana? Ya, karena kita punya peran itu Bu, untuk merapikan rumah kita sebelum kita merapikan masyarakat kita. Ya, ibu-ibu kan tugasnya tuh rapi banget. Makanya rapikan diri kita, rapikan keluarga kita, masyarakat kita, ujung-ujungnya negara kita juga akan rapi. Karena di masa dulu anak perempuan itu pemuas hawa nafsu. Anak-anak saya kebetulan pada pesantren. Kebetulan di pesantren itu sampai bawa minyak wangi aja nggak boleh. Anak-anak saya pada di Husnul Khatimah. Alhamdulillah waktu vaksinasi Jokowi sempat ke daerah Kuningan. Ya, jadi anak saya sempat bawa ikutin kawannya, ternyata barang yang termasuk tidak boleh. Apa maknanya untuk kita sebagai ibunya? Ya kalaupun pakai jangan terlalu menyeruak. Pakainya malah bagusnya untuk suami ya. Kadang kita kebolak ya, di dalam nggak pakai, keluar pakai. Ya, berarti jangan sampai ya kita merasa sudah Islam tapi kelakuan kita masih kayak jahiliyah. Imam Bukhari dari Aisyah mengatakan, banyak laki-laki datangi perempuan dan perempuan itu tidak menolak. Ya itulah racun. Ya, naudzubillah. Kan dulu di Bekasi juga banyak ya pinggiran jalan ya, yang warung-warung remang-remang, perempuan yang pada pamer. Ya, harusnya ditutup auratnya, ini dipamer. Berlian
dalam kotak apa taruh di lapangan, Bu? Taruh di dalam kotak. Karena saking berharganya. Kita perempuan ini permata-permata semua. Ya, apalagi udah dititipin surga di telapak kaki kita. Itu berarti kita harus jaga lisannya, jaga tingkah lakunya, ya, seperti itu. Luar biasa, Bu. Ilmu untuk ibu-ibu nih, biar kita disayang suami dan disayang anak. Kita ini kan katanya punya kelebihan berkata-kata 12.000. Kelebihan berkata-katanya mending banyak untuk beristighfar, ya, baca astagfirullahaladzim atau baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, atau baca yang 5 surat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Murid saya, Bu, pas ada ikut kajian online, mulai dari asar sampai ke subuh, itu katanya disuruh istighfar setiap habis sholat 200, 5 waktu sholat 1000, dan ternyata bisa, Bu. Yaitu kelebihan kita berkata-katanya itu dipakai untuk beristighfar. Karena kekuatan kita berkata-kata sebagai perempuan itu katanya 12.000. Berarti kalau suruh istighfar 1000 ya masih bisa. Biar kita nggak ngomel-ngomel, Bu. Biar kita nggak mengganti kata-katanya dengan ngomel-ngomel. Jadi kita arahkan. Banyak baca Quran. Nih ada ilmu lagi. Baca Al-Quran itu katanya paling cepat 3 hari khatam. Yang tengah-tengah 1 minggu. Yang paling telat katanya 1 bulan. Kalau di atas 1 bulan katanya lalai, Bu. Ya, kita kan dikasih akal ya. Nah, kita atur dulu. Sehabis subuh 1 juz, habis zuhur 1 juz, asar 1 juz, habis maghrib 1 juz, habis isya 1 juz, dapat tuh. Atau kalaupun habis subuh setengah, habis ini setengah, dapat. Apalagi dimulainya dari tahajud, dapat. Minimal 2 juz dapat. Ya, kita atur biar kita menata rumah tangga kita bagus. Terus yang ketiga, mengawini saudara dan ibunya. Tuh, di zaman jahiliyah sampai begitu. Saudara dinikahi, ibunya dinikahi. Nah, kalau sekarang ada kejadian itu berarti balik ke zaman jahiliyah. Nah, untuk dilamin dan kita harus banyak-banyak istighfar, Bu. Kalau kita dengar dia nikahin saudaranya. Di Islam itu, Bu, sepupu aja suruh dihindari. Sepupu aja suruh dihindari. Ya kan? Nggak boleh. Makanya ikutin, Bu, yang Rasulullah perintahkan, kita disuruh nikah sama orang yang jauh. Apa maknanya? Nambah saudara. Ya, yang Jawa Barat nikah sama Sumatera Barat. Oh, keren kan? Jalan-jalannya jauh. Iya kan? Allah Maha Kaya. Yang Palembang nikah sama Jawa Tengah. Wah, luar biasa. Ya kan? Empe-empe ketemu apa itu Jawa Tengah? Tempe mendoan. Empe-empe ketemu tempe. Ya. Yang Medan ketemu orang Betawi. Wah, mantap itu bahasanya. Yang satu versi Medan, satu versi Betawi. Tapi Islam nyuruh begitu. Nikah sama yang jauh. Saya baru Jawa Barat sama Jawa Timur aja, anak saya udah bingung. Katanya kenal di mana? Satu kampus enggak? Ya. Ketemu acara-acara juga enggak? Ya. Tapi Allah mempertemukan jodohnya. Masing-masing kita ada jodohnya. Makanya yang sekarang pada punya anak gadis
gadis Bu, bagusin aja anak-anaknya Bu, jodohnya akan datang. Bagusin aja, suruh tilawah yang banyak, duhanya rajinin, tahajudnya ajak, Senin Kemisnya ajak, sedekahnya ajak. Apalagi kalau kita dinasihatin sedekah sama anak kita, berarti didikan ibu udah hebat. Misalnya anak kita pas pulang sekolah melihat ibunya lagi di taman, Bu, bunga ini udah banyak, sedekahin. Hebat itu Bu, berarti ibu mendidik anaknya. Bu, kayaknya sendal ibu banyak, sedekahin. Bu, kayaknya baju ibu banyak, sedekahin. Itu berarti ibunya hebat. Bangga Bu? Bangga. Pernah dinasihatin sama anak begitu? Bagus. Cetak lagi anak yang, Bu ayo puasa, Bu ayo Palestina. Begitu. Ya, karena kita hidup sudah di masa Islam. Yang selanjutnya, jual beli wanita. Tuh, wanita dulu dijual beli. Bahkan ada satu kisah wanita dijadikan mahar. Di zaman Aristoteles dikatakan wanita itu hamba sahaya. Tuh, hamba sahaya itu bahasanya budak ya. Budak. Kalau budak nyuruhnya pakai apa Bu? Pakai kaki. Iya kan? Ya, sekarang kita dimuliakan dengan ilmu, dengan Islam, dengan kajian-kajian. Ya. Makanya biar kita terus on, kita sebagai ibu terus on tadi, anaknya diajak, suaminya diajak, masyarakatnya diajak, punya banyak pertemanan. Pertemanan yang orang-orang baik. Nih contohnya Bu, kalau kita punya pertemanan orang baik, ini hari Kamis, kita diingatkan nanti maghrib Al-Kahfi. Apa pahalanya yang baca Al-Kahfi nanti maghrib? Dirinya sama Ka'bah ada Sina. Mau Bu, apalagi sekarang lagi PPKM. Kesono belum tentu kapan. Punya duit mau umrah juga belum bisa berangkat ya. Tapi cahaya udah dapat dengan sebab Al-Kahfi. Yang 2 juz tetap Bu. Yang 2 juz tetap baca, Al-Kahfi baca juga. Ibu paling hebat dah waktu. Paling hebat. Ibu itu hebat. Makanya dikasih anak-anak laki, dikasih anak perempuan, dikasih mantu. Ibu semua yang ngurusin. Bahkan terkadang ngaji cucu dibawa. Ya kan? Saking hebatnya itu seorang ibu. Terus kalau kita punya pertemanan orang baik, besok Jumat diingetin lagi, Al-Kahfi lagi. Pahalanya apa? Dijaga 2 Jumat. Tuh. Kalau kita punya pertemanan bukan orang baik, nggak diingetin Bu. Yang diingetin pohon lu masih segitu aja. Lu setiap ngaji pakai baju itu mulu. Tuh kalau kawan kita masalah dunia, ya, lu pakai masker itu mulu. Ya emang itu tuh orang yang begini kan semua sama ya Bu, satu kota. Bawa happy aja Bu, kalau ketemu orang kayak gitu, jangan dibawa baper. Bawa happy aja. Kalau urusan dunia lihat ke bawah. Lihat yang nggak punya masker, lihat yang dia nggak punya gamis, lihat yang dia jilbabnya nggak punya. Makanya pada saat anak kita melihat jilbab kita banyak, terus kita disuruh sedekah, keluarin. Sekali kita pakai ada Bu 10 jilbab? Enggak kan? Iya kan? Yang kita pakai, yang kita sedekahin itu ngalir pahala Bu. Apalagi yang kita sedekahin baju-baju yang menutup aurat. Ya, kita ngasih hijab, kita ngasih bergo, kita ngasih kaos kaki, kita ngasih kamisnya. Ya, pernah saya lewat pas lagi nganter anak saya olahraga di satu kumpulan remaja. Jadi saya lewat, dia cerita pengen dia punya gamis.
Saya sedih Bu mendengarnya. Kalau saya tahu rumahnya saya anterin. Ya. Itu. Berarti kan yang kita pakai ini banyak orang yang suka, yang mau. Ya. Tadi jual beli wanita, terus yang selanjutnya tidak mendapatkan warisan. Tuh, tadinya perempuan itu nggak dapat warisan, tapi di zaman Islam akhirnya dapat. Makanya bersyukur dengan hadirnya Islam bawa kemuliaan untuk kita. Di Quran surat An-Nisa ayat 11, surat 4 ayat 11. Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2 orang, maka bagiannya mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkannya. Ayat ini tentang perempuan dapat warisan. Islam maha baik. Ya, agama kita sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan hati nurani kita. Ya, sebelum Islam wanita nggak dapat. Makanya Islam yang sesungguhnya Bu diterapkan. Di KTP sudah muslim, keseharian kita muslim. Katanya Bu, makna muslim itu katanya bawa selamat, bawa damai. Itu makna muslim. Berarti apa maknanya? Kalau kita lagi berkeliaran di luar rumah, diri kita itu harus bawa damai, bawa selamat orang lain. Jadi pada saat kita melihat di jalan ada paku, singkirin. Ada kulit pisang, buangin. Ada ranting pohon di tengah-tengah, singkirin. Itu berarti makna kita sebagai muslim dapat. Jadi jangan kalau kita lewat kita selamat, nggak kesenggol itu daun atau kulit pisang, udah alhamdulillah. Bukan diri kita sendiri yang dipikirin, tapi di belakang kita. Coba ternyata pas di belakang kita suami kita bawa motor, melindas kulit pisang. Tuh, ya, itu kita harus benar-benar luaskan ilmu kita. Di sini dikatakan Islam datang untuk memuliakan wanita. Di Quran surat An-Nisa ayat 19. Coba buka, masih di surat 4 ayat 19. Wahai orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Setelah Islam seperti ini, ya, seorang suami bergaul kepada istrinya dengan cara yang patut. Bahkan seorang suami dikatakan di ayat ini pada saat melihat di diri kita ada yang nggak disenangi, lihat yang lainnya. Apa maknanya Bu buat kita? Kita juga berlaku kebalikannya. Bisa. Dulu kita paling gak suka sama orang yang ngorok, bisa. Ternyata dapat suami yang ngorok. Jangan diperbesar ngoroknya, cari kelebihan yang lain. Karena kalau urusan ngorok kita terus perbesar, gak tidur-tidur Bu, yang ada berantem. Tiap tidur berantem, kapan jadi anak? Iya Bu. Makanya tadi sesuai ini, bisa jadi engkau tidak menyukai satu hal tapi banyak kebaikannya. Misalnya suaminya sabar banget, suami istrinya nggak bisa masak, tapi sabar. Istrinya bisanya masak air doang.
dispenser masak air kita nggak bisa lagi karena udah langsung panas, udah langsung matang. Ya, istrinya masih proses terus belajar, tapi suaminya sabar. Berarti kita juga harus seperti itu. Jangan diperbesar masalah yang kecil yang ada di suami kita. Sekarang intinya dia dititipin Allah ke kita. Bagaimana dia jadi hebat di tangan kita, itu yang harus ada di mindset kita. Ya, kan banyak kisahnya anak yang cacat tapi jadi luar biasa dengan sebab ibunya. Ada yang suami biasa-biasa saja tapi jadi hebat dengan sebab istri. Enak ya Bu, kalau dijalanin begitu ya, selalu positif thinking. Kalau dibawa baper mah nggak enak tuh, nggak maju-maju. Tadi saya baca tulisan, ada cuma gara-gara air putih, ada seorang pegawai rendahan, dia haus, dia bekerja di perusahaan minyak, dia haus, dia mau minum, ternyata air itu diperuntukkan untuk insinyur. Dia dihadir, nggak boleh minum air itu untuk insinyur. Kamu kan cuma lulusan SD, minum yang lain. Tapi dia mindsetnya positive thinking. Dia cari air yang memang boleh untuk dia, ya walaupun ada di mana jauh, susah atau air yang kurang enak. Tapi dia terus sekolah, dia selesaikan SMP, SMA, kuliah, bahkan dia diceritakan sampai jadi pimpinan perminyakan di Saudi. Tuh, pas suatu saat perkumpulan perminyakan itu ketemu sama yang hardik, dia nggak marah, malah dia berterima kasih karena pernah dihardik. Dengan dihardik, dipecut, dia jadi maju. Tuh Bu, kalau mindset positive thinking tuh gitu, enak. Dinasehatin sama anak, nggak apa-apa, makasih. Justru anaknya ditanya mau makan apa dek, adek tadi udah nasehatin mama. Bahkan kita dicolek sama duri saja di pohon mawar kita, itu kita justru berterima kasih. Dicolek duri di pohon yang ada duri, di kaktus kita dicolek, berterima kasih. Karena kita sekarang jadi perempuan yang ada di Islam yang mindsetnya positif thinking. Nih Bu, ada saya tambahin buat ibu-ibu biar kita sesuai dengan doa pas di undangan tuh jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kan tulisan di undangan kayak gitu ya Bu. Nah, nih Bu, jadi ada perkara-perkara yang katanya laki-laki atau suami kita tuh gak suka dari kita. Pengennya mah gak pakai mic ya Bu ya, takutnya bapak-bapak denger ya. Nih, ada beberapa hal perkara yang tidak disukai laki-laki dari wanita. Yang pertama, laki-laki gak suka kepada istri atau wanita yang durhaka, yang membantah, pembangkang, itu gak suka. Makanya Bu, walaupun ibu-ibu mau berangkat kajian, kalau bisa izin Bu, sarapannya dipenuhin, ya teh manisnya bikinin, yang berangkat kerja siapin, yang berangkat online juga siapin perangkatnya, ya. Karena walaupun suami kita sudah jadi pengurus masjid juga beda Bu, kalau kitanya izin tuh beda, jatuhnya beda. Ya, suami kita bisa jadi yang tadinya kita cuma ngaji kesini nggak perlu ongkos, jadi di ongkos. Itu Bu, kalau suami udah kena hatinya karena solehahnya kita seperti itu. Padahal kan berangkat dari rumah ke sini nggak pakai ongkos, jadi ditambahin, dompetnya ada nggak? Gitu, karena dengan sebab kita yang pakai izin, ya walaupun suami kita apa work from home
Ada kisahnya kalau bapak-bapak sambil ngecas HP kok nggak masuk-masuk karena nyolokinnya bukan ke bukan ke colokan. Ya kan? Bapak-bapak pernah kejadian itu kan? Kacamata dipakai di cari, bapak-bapak itu kan? Makanya yang pernah begitu berarti alhamdulillah punya suami. Suami saya juga seperti itu. Bahkan dulu sempat ditargetkan suami saya 7 tahun di Australia. Saya kemana-mana aja tetap izin, Bu. Umi mau kesini, Umi mau rapat, mengisi kesini, izin. Padahal suami saya jauh. Ya izin, jadi suami saya tahu saya jam segini lagi di mana. Jadi dia kan ngebayangin, oh Indonesia di sini. Itu. Ya, apalagi ini yang suaminya deket, izin. Ya, jangan sampai katanya maaf kalau laki-laki kan katanya kita bau bawang aja wangi ya Bu. Ya, takutnya kita udah wangi berangkat ngaji tambah ditahan karena wangi bawangnya bau apa mau. Ya, jadi bapak-bapak itu nggak suka kalau kita durhaka, membantah, pembangkang. Cantiknya kita tuh diupayakan inner beauty dari hati, dari dalam diri kita. Makanya Al-Qur'annya banyakin. Al-Qur'an banyak di hati kita. 10.000 juga kita bisa masak. Ibu-ibu kan paling jago ya, nata menu ya. Iya, 10.000 juga bisa jadi masak kalau kita mah. Tapi kalau laki-laki dikasih 100.000 ya belum tentu. Ya kan? Kita 10.000 juga bisa jadi masak, masakan sehat. Ya. Dikatakan jangan sekedar cantik tapi pembangkang. Makanya pas kita misalnya kedapatan suami yang suka naruh handuk basah di kasur, ya itu pahala kita. Angkut handuk itu ke jemuran. Ya, jangan sambil ngangkut ngomel-ngomel, jangan. Suami kita tuh kan nggak suka. Gak bisa nggak ngomel. Udah angkut kalau aja. Sekali 2 kali kan setiap hari ya. Tapi istighfarnya yang kencang-kencang, terus dari hati banget, ya. Terus sambil ditambah ini dapat suami begini, jangan, itu bukan istighfar. Ya, tapi pas kita kedapatan suami yang seperti itu, yang naruh anduk habis mandi di kasur, ya udah itu pahala kita. Karena nanti Bu, kalau suaminya udah sadar, nggak naruh handuk lagi di kasur, pahala nggak ada kan? Nah iya. Bahkan kalau perlu Pak taruh lagi Pak handuk di sini, biar dia dapat pahala. Itu kalau istri yang pintar. Karena pahala bertaburan di rumah kita. Betul. Iya kan? Kalau maunya kita sebagai istri kan habis makan cuci piring ya. Tapi ternyata kita dapat yang beda-beda tipe kan? Nah di situ pahala. Mindset kita punya pahala, jannah. Karena kita udah banyak kajian ilmu. Ya, makanya kita disenangi kalau kita penurut. Misalnya bilang kamu pas mau masuk ke mall, Mah di mallnya sejam aja ya, udah nurut. Saya pernah digituin dari awal, bilang, Mi sejam aja, udah deh gak usah nggak jadi. Enggak kapok, alhamdulillah diingetin jangan lama-lama di mall. Ternyata kita bisa nggak ke mall ya sekarang kan? Iya kan? Nggak bisa, karena ternyata masuk ke mall ditanya kartu vaksin, ya kan? Ditanya peduli lindungi, ternyata bisa kita nggak ke mall, ya? Ternyata bisa kita nggak kulineran, ternyata bisa kita nggak setiap minggu jalan-jalan. Makanya itu pos-pos jalan-jalan ke mall itu sedekah yang banyak. Makanya kalau di lingkungan nih ada pendataan janda atau pendataan anak yatim, bersyukur itu berarti ladang pahala. Ladang pahala. Terus yang kedua yang nggak disukai dari perempuan, membebani
sesuatu yang suami tidak sanggup. Membebani sesuatu yang suami tidak sanggup. Apa Bu? Makanya kenapa Bu? Kita yang punya kaki suruh bersyukur. Ngelihatnya yang kakinya diamputasi, biar kita nggak melihat rumput orang. Kalau kita melihat rumput orang, akhirnya ntar suami kita yang kasihan. Pak, itu rumah kita kok kulkas masih 1 pintu aja, orang kayaknya udah 4 pintu. Itu suaminya nggak bisa tidur Bu. Padahal kalau kita dapat ilmu deso, nggak punya kulkas juga bisa ya. Sayuran segar, ya katanya taruh di mana? Kamar mandi ya. Iya kan? Taruh yang ada segar-segar, ya seperti itu. Biasanya kalau lagi kondisi mepet kan kita kreatif ya, pintar. Misalnya, yaitu kita belum punya motor, Pak, tetangga udah beli motor, kita masih kaki aja. Bersyukur kakinya masih bisa digerakin. Banyak yang kakinya dikasih kabar diamputasi, ya kan? Itu. Makanya urusan dunia lihat ke bawah, urusan akhirat lihat ke atas. Kalau lihat urusan dunia lihat ke atas, suami kita Bu yang kasihan. Dan itu termasuk yang gak disukai dari laki-laki. Dia dibebani di luar kesanggupannya. Ya, makanya tadi ibu-ibu itu hebat, 10.000 bisa jadi masak, apalagi kalau dikasih 100.000 sehari. Tambah beragam makanan itu ada, bisa jadi rendang tiap hari. Ya. Yang orang mungkin rendang muncul kalau lebaran. Jadi kalau pintarnya ibu 10.000 aja jadi masak kan. Nah, ibu udah kasih 100.000. Begitu, ya. Makanya syukuri yang ada di rumah kita. Tadi yang di awal kita baca Ar-Rahman tuh nikmat kita banyak. Sebelum kita melihat keluar, di rumah kita aja tuh nikmat tuh banyak banget. Melihat ke kamar, melihat ke meja makan, melihat ke meja belajar, melihat ke sini itu nikmat semua. Yang selanjutnya, perempuan jangan merasa hebat dari suami. Tuh. Apa maknanya Bu? Ada kisah Rasulullah menikah dengan Khadijah. Ilmunya apa untuk kita? Kalau kita ada di posisi Khadijah, kaya raya, ya kan? Punya kedudukan, ya kan? Bagaimana sikap Khadijah kepada Rasulullah? Kan tetap qawam ada di Rasul. Itu makanya kenapa ada kisah Rasulullah nikah dengan Khadijah. Itu maknanya, walaupun kita hebat, direktur misalnya, atau punya yayasan, punya rumah sakit, dari keluarga hebat, pas kita nikah sama suami kita, ya itu kawan kita. Saya pernah Bu punya kawan perempuan lulusan APP. APP kan singkatannya aja apa? Pimpinan perusahaan ya. Kebetulan dia jadi tangan kanan notaris. Waktu itu di Kalimalang, kawan saya itu perempuan luar biasa, udah bawa mobil dari SMA, udah bawa mobil. Ini takdirkan dapat jodoh yang laki-lakinya itu bawa mobil nggak bisa. Kalau bawa mobil nggak bisa, punya mobil nggak Bu? Ya, jadi suatu cerita itu sampai dia dibolehkan nikah sama orang tuanya. Dan perubahan drastis terjadi di keluarga karena mobil belum punya, padahal dia bawa mobil sudah biasa, bahkan bisa beli juga karena dia bekerja. Tapi pas nikah luar biasa, kemana-mana angkot, dan nggak jadi hina juga perempuan itu.
biasa. Perubahannya benar-benar dari hati. Dia paham, oh kondisi suami saya nggak bisa, belum bisa, ya nggak menuntut. Pernah juga Bu, kejadian ini murid saya sendiri. Pada saat kondisi ada, bawa mobil kemana-mana, kehidupannya berubah ya. Bangkrut, kaget. Biasa kemana-mana bawa mobil atau angkot, kaget. Pas dititipkan ngaji ke saya, karena gurunya yang pertama nggak sanggup. Ya, saya bilang Allah masih sayang. Berarti kalau kita naik angkot, pertemuan kita dengan orang lain banyak. Kalau kita bawa mobil sendiri kan duduk antang sendiri kan. Tapi kalau di angkot kita bayarin orang bisa, nyapa orang bisa, itu hikmah, ambil. Saya bilang gitu ke murid saya. Padahal ngaji dari rumahnya ke rumah saya jauh, tapi lagi dititipkan di saya bilang jalani, pasti ada ilmunya yang Allah kasih. Ya, makanya kita sebagai perempuan jangan merasa hebat dari suami. Walaupun suaminya awalnya nggak ada gelar Bu, pas nikah sama kita, kalau bisa pas dititipin nikah sama kita tempelin gelar, dia yang sekolah. Tuh, walaupun pintar ada di kita, suami kita kasih koan. Yang keempat, perempuan jangan mengumbar aurat dan aibnya di status. Tuh, hati-hati Bu, dosa-dosa tangan. Ya, kenapa perempuan itu banyak di neraka? Ya karena gitu, makan tempe pasang status, makan rendang pasang status, makan di restoran pasang status, makan bakso pasang status. Kasihan Bu, yang nggak bisa jajan. Ya, ternyata laki-laki nggak suka. Ya, kan sejatinya kalau foto selfie itu kan yang dicari foto sendiri ya Bu. Iya. Kalau foto kawannya bikin kita burem, marah atau marah? Pengennya kan selalu tampak putih, tampak langsing, ya. Kalau kameranya bikin kita gemuk, ya marah. Padahal memang sejatinya begitu. Ya, yang disalahin kameranya. Udah bagus diajak foto sama kawan, ya, udah bagus diajak foto, tapi kita masih gue nyalahin. Kalau tadi gemuk sih, ya, coba diedit kan berarti pembohongan publik ya. Kan katanya ada HP yang jujur ya, apa adanya itu foto kita. Cantik dibilang cantik, ya, jelek dibilang cantik. Jadi jangan mengumbar aurat, apalagi mengumbar status. Ya, habis tahajud, alhamdulillah sudah tahajud. Ternyata bisa ya saya tahajud, nggak usah. Ya, malah jadi norak ya, lebay. Buka puasa ditulis status, alhamdulillah ternyata 12 jam, 16 bisa saya. Ya, nggak usah itu ya. Tuh tadi beberapa hal yang tidak disukai dari perempuan, yang laki-laki nggak suka dengan kita, ya. Jadi dengan hadirnya Islam, kedudukan wanita itu jadi luar biasa. Bukan biasa di luar, luar biasa. Luar biasa itu berarti bonusnya keluar juga bisa. Dan semakin wanita keluar itu bukan jadi bermaksiat, tapi berbagi ilmu. Misalnya sekarang di lingkungan sini kalau masih terdengar ada yang COVID itu kan biasanya pionirnya perempuan kan? Iya kan? Atau sekarang di musimnya vaksinasi, pionirnya juga kita kan? Ya, vaksinasi kan terkadang bukan hanya vaksinasinya aja, tapi konsumsinya atau apa kita. Nah itu dengan Islam, dengan ilmu, dengan paham kita jadi orang-orang yang luar biasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Perdalam lagi Bu ilmu tentang tahajud, ilmu tentang duha,
ilmu tentang Al-Kahfi, ya, ilmu tentang baca Al-Quran setiap hari. Bahkan sebenarnya kalau Jumat itu ada tambahan Bu, kalau yang masih mau coba tantangan saya, selain baca Al-Kahfi, baca Ali Imran. Nah, setiap Jumat itu selain Al-Kahfi kalau dibaca hari Jumat kan dijaga 2 Jumat ya. Nah itu katanya ditambah plus Ali Imran. Apa maknanya? Kenapa kita disuruh? Itu kalau yang baca Ali Imran katanya didoakan oleh Allah dan malaikat. Mau apa mau? Mau. Oh saya mau. Alhamdulillah bisa baca hampir Ali Imran itu kan 200 ayat. Bisa Bu. Perempuan mulai bisa. Apa sih yang nggak bisa perempuan? Pakai jilbab terbalik yang tadinya nggak apa dibetulin itu bisa. Ya, perempuan bisa, serba bisa. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terus tambah ilmu, tapi terus tambah ilmu tawadhu, tebar manfaat, pintarkan lagi semua perempuan, ya, karena perempuan mengelola rumah tangganya. Perempuan mengelola masyarakatnya. Mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung begitu.